Setelah Jie Tian pergi, semua tetua memandang Ling Muzi. Jika kita tidak bisa menangkap Chu Feng, kita pasti akan dihukum. Tetapi jika tuan muda ini melakukan kesalahan, itu tidak akan semudah dihukum. Ada sesuatu dalam kata-kata Ling Miao, dan ketika dia selesai berbicara, dia telah melangkah ke gerbang susunan teleportasi. Melihat ini, orang lain tidak berani ragu, dan mereka semua mengikuti dari dekat dan melangkah ke dalamnya. Formasi teleportasi ini juga merupakan bagian dari formasi blokade, sehingga sangat cepat. Di mana Chu Feng berada, tanah telah runtuh karena tekanan formasi blokade, dan bahkan tidak ada sebidang tanah pun yang terlihat, hanya magma yang bergelombang yang bergejolak di bawah seperti air pasang. Yang semula tanah kini setengah kosong. Chu Feng terjebak di udara. Bas! Tiba-tiba, kekosongan terkoyak, dan gerbang penghalang muncul dari udara. Segera setelah itu, Jie Tian, Ling Mouzi dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang penghalang dengan perkasa. Jie Tian memandang Chu Feng dan menemukan bahwa Chu Feng memang terjebak, tetapi di bawah tekanan jaring formasi, ekspresi Chu Feng tidak berubah. Memang ada kekuatan formasi yang kuat yang menghalangi penindasan jaring formasi, namun sumber dari kekuatan formasi yang kuat ini sulit untuk ditentukan. Namun Jie Tian tidak mau berpikir terlalu banyak, karena formasi penyegelan terlalu kuat, dan kekuatan formasi yang melindungi Chu Feng sudah goyah dan tidak dapat bertahan lama. Jadi Jie Tian hanya melambaikan tangannya, membentuk kursi formasi, dan duduk. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia ingin melihat Chu Feng dengan matanya sendiri dan tidak tahan lagi dengan prosesnya. Chu Feng lah yang pertama kali berbicara, apakah kamu akan mati? Kamu tidak dapat berdiri kokoh dan hanya bisa duduk. Setelah mendengar ini, Jie Tian tidak marah. Sebaliknya, dia berkata, tangan atasi sendiri harta itu dan aku akan menyimpannya untukmu. Seluruh mayatnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak ada gunanya harta ini. Karena kamu sudah memilikinya. Harta karun di reruntuhan sekte alam bela diri leluhur adalah kode rahasia surga. Kata Chu Feng. Chu Feng, kamu masih belum mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. Ling Miao juga berbicara. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Memang benar beberapa orang tidak menitikkan air mata bahkan ketika mereka melihat peti mati itu. Tapi itu jelas bukan aku, Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Jie Tian dan yang lainnya. Saat berikutnya, kekuatan formasi agung meledak dari sekitar Chu Feng. Saat dunia berguncang, jaring besar yang menghalangi Chu Feng berkembang pesat. Yang runtuh bukanlah kekuatan formasi yang melindungi Chu Feng, tetapi jaringan formasi yang memblokir Chu Feng. Melihat situasi ini, Ling Yan juga merasakan ada yang tidak beres, meraih Jie Tian dan bersiap untuk melangkah ke gerbang pesona. Boom! Tapi dengan suara gemuruh, magma di bawah langsung menguap, dan kehampaan menjadi lebih menyedihkan, ruang itu benar-benar terkoyak, dan bahkan gerbang penghalang pun dibongkar. Melihat pemandangan ini, belum lagi orang lain di Istana Suci Tujuh Alam, bahkan ekspresi Ling Miaozi pun berubah drastis. Kekuatan kuat dari formasi penyegelan ini sebenarnya dihancurkan oleh Chu Feng, dan bahkan kemundurannya dihancurkan oleh Chu Feng. Chu Feng melakukannya dengan sengaja, mereka jatuh ke dalam perangkap. Dan dia tidak punya waktu untuk terlalu terkejut. Ruang yang rusak telah dikembalikan ke keadaan semula, tetapi pada saat yang sama muncul jaring besar, menutupi Jie Tian, Ling Mouzi dan lainnya. Saat ini, Ling Mouzi berjuang keras, tetapi tidak berhasil. Jaring besar yang mengikat mereka benar-benar di luar kekuasaannya. Ada apa? Tetua tingkat suci yang bermartabat, bahkan tidak bisa menembus jaring kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?
Bisakah formasi besarmu masih memungkinkanmu untuk melarikan diri? Chu Feng menyipitkan matanya dan menatapnya sinis, menatap mata dan menunggu orang lain. Pada saat ini, beberapa orang di Istana Suci Tujuh Alam mengertakkan gigi dan marah, dan mata mereka ingin menelan Chu Feng hidup-hidup. Chu Feng menangkap mereka menggunakan metode yang sama seperti yang mereka gunakan untuk menangkap Chu Feng. Ini jelas sangat memalukan dan terhina, dan Chu Feng melakukannya dengan sengaja. Tetapi beberapa orang, bukannya marah, malah gemetar ketakutan di mata mereka. Sekali saja merupakan kecelakaan, tapi bagaimana dengan 2 atau 3 kali? Jangan bicara tentang masa lalu. Hanya saja mereka sudah 3 kali jatuh ke tangan Chu Feng demi reruntuhan sekte alam bela diri leluhur. Hal ini membuat mereka merasa takut bahkan putus asa. Ini juga pertama kalinya mereka di bangku junior merasa keputusasaan. Bas. Tapi tiba-tiba, tekanan kuat jatuh dari langit, dan tekanan itu melewati jaring penghalang raksasa, belum lagi Jie Tian dan yang lainnya, bahkan Ling Mou, tidak tahan dan jatuh ke dalam keadaan koma. Tapi saat berikutnya, jaring penghalang yang menjebak Jie Tian dan yang lainnya runtuh, dan sosok Jie Tian dan yang lainnya dengan cepat melayang ke kejauhan. Sebelum Chu Feng sempat bereaksi, 2 pendeta Tao Long Yi dan Long Er menyadari ada yang tidak beres. Orang yang datang pasti dari Istana Suci Tujuh Alam, dan dia bermaksud menyelamatkan Jie Tian dan yang lainnya. Jadi dia segera memeras formula ajaibnya, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, mengejar Jie Tian dan yang lainnya, berniat untuk menangkap Jie Tian dan yang lainnya. Tetapi, Jie Tian dan yang lainnya berhenti sebelum mereka melayang terlalu jauh, sehingga tanaman merambat yang dilepaskan oleh 2 pendeta Tao Long Wan dan Long Tu juga dengan cepat menyusul. Kecelakaan. Tapi saat berikutnya, pecahan penghalang beterbangan di langit, dan formasi tanaman merambat dari 2 pendeta Tao, panjang 1 dan panjang 2, hancur berkeping-keping. Pantas saja Jie Tian dan yang lainnya berhenti melayang, ternyata ada penghalang tak kasat mata yang menyelimuti mereka. Kekuatan penghalang itu sangat tinggi, membuatnya rentan terhadap serangan kedua pendeta Tao itu. Teman kecil Chu Feng, ayo cepat pergi. Saat Long Yi berbicara, sebuah gerbang penghalang muncul dari samping Chu Feng. Itu adalah formasi teleportasi. Setelah pertemuan singkat, Chief Long dan yang lainnya menyadari bahwa orang yang tidak muncul ini sangatlah kuat. Ini adalah lawan yang tidak dapat dikalahkan oleh kedua bersaudara meskipun mereka bekerja sama. Jadi saya ingin memasuki susunan teleportasi dan meninggalkan tempat ini. Klik, klik. Tetapi pada saat portal itu muncul, retakan juga muncul pada saat yang bersamaan. Crash. Saat berikutnya, portal itu hancur seperti cermin. Formasi pelarian yang disiapkan oleh Chu Feng dan yang lainnya dihancurkan tanpa suara apapun. Melihat situasi ini, totem 9 muncul begitu saja. Naga itu bertambah panjang dan melihat ke dalam kehampaan. Tuan Istana Tujuh Alam, karena kamu ada di sini, kenapa kamu tidak muncul? Jika kamu ada hubungannya dengan saudara-saudara kita, jangan mempersulit pemuda ini. Segera, kekosongan berubah, dan suara panjang Long terjawab. Tapi bukan jawaban, tapi tanggapan. Di atas kehampaan, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti hujan lebat. Jumlahnya sangat mengerikan sehingga jika pihak lain menginginkannya, mereka bisa menyegel seluruh dunia dengan tanaman merambat. Tanaman merambat di seluruh langit langsung menuju Chu Feng dan yang lainnya, tetapi tidak menyerang, malah mulai berputar dalam jarak 100 meter dari mereka. Apakah kamu mencoba mempermalukan kami? Jangan meremehkan kami. Melihat ini, pendeta Tao Long Yi dan Long Er sangat marah. Bentuk tanaman merambatnya persis sama dengan formasi yang baru saja mereka buat, dan lawan melakukan serangan balik dengan jumlah yang lebih megah.
Ini memberi tahu mereka bahwa dia lebih kuat. Itu juga merupakan penghinaan bagi dua pendeta Tao, Long Yi dan Long Er. Kedua pendeta Tao itu tidak bisa mentolerir penghinaan seperti ini. Pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar mereka seperti hujan lebat. Segera tanaman merambat itu dipotong-potong. Tapi tanaman merambat itu berbeda dengan tanaman kedua pendeta Tao itu. Setelah tanaman merambat dari kedua pendeta Tao itu hancur, mereka langsung berubah menjadi kekuatan penghalang. Namun kini tanaman merambat tersebut belum berubah menjadi kekuatan pembatas, malah seperti tanaman merambat asli, dipotong-potong, bahkan ada bubur yang berterbangan, bahkan bubur tersebut berbau. Tapi saat dia mencium baunya, ekspresi Long Yichang berubah drastis. Ups, ini adalah arai di dalam arai, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Chief Long bereaksi. Baunya seperti obat, dengan efek memusingkan. Tapi sudah terlambat, dan tak lama kemudian kesembilan pendeta Tao itu pingsan. Namun mereka tidak jatuh karena Chu Feng melindungi mereka. Chu Feng aman dan sehat dan tidak terpengaruh sama sekali. Lawan hanya menyerang 9 jalur totem, tapi tidak menyerang Chu Feng. Ini membingungkan Chu Feng. Karena ini adalah istana suci 7 alam, mustahil untuk melindunginya seperti ini, bahkan jika Anda tidak berencana membunuhnya, Anda harus memberinya beberapa pelajaran. Chu Feng. Pada saat ini, sebuah panggilan terdengar. Saat dia melihat, mata Chu Feng berubah drastis. Itu adalah seorang wanita paruh baya, bermartabat dan cantik, dengan temperamen transenden, berdiri di kehampaan, seperti dewa. Tapi dia menatap Chu Feng dengan mata lembut.